Laboratorium Ilmu Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai uji homogenitas dan normalitas. Yang pertama yaitu mengenai uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini adalah uji yang menilai adakah perbedaan varian antara kedua kelompok atau lebih, di mana kita membandingkan antara dua sampel, apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak dengan uji homogenitas ini. Lalu di sini ada contoh soal, di mana kita akan menguji contoh soalnya dengan uji homogenitas. Di sini untuk menjawabnya yaitu sama seperti pertemuan kemarin di statistika inferensial, di mana kita tentukan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua, lakukan uji signifikansi. Yang ketiga, bandingkan value dengan nilai signifikansi. Lalu keempat, ambil kesimpulan berdasarkan hasil uji, di mana kita membandingkan nilai value dengan uji signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai value lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak 0, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tetapi jika nilai value lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini adalah langkah-langkah pengerjaan dalam SPSS. Kita akan mencoba mengerjakan contoh soal tadi di SPSS. Nah, di sini sudah masuk nilai dan metode, datanya sudah masuk, kita ke analyze, companion, lalu one way ANOVA. Kita masukkan nilai ke dependent list dan metode ke faktor. Setelah itu kita klik option. Lalu kita pilih yang homogeneity of variance test. Setelah itu kita continue, lalu klik OK. Nah, di sini keluar hasil outputnya, di mana yang kita perhatikan itu yang tabel test of homogeneity of variance, dan ada nilai signifikansinya yang paling ujung kanan, yaitu sebesar 0,014. Nah, nilai inilah yang kita bandingkan dengan nilai signifikansi 0,5, di mana kita ketahui bahwa 0,014 ini lebih besar dari 0,05, yang berarti kita gagal menolak 0, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini kesimpulannya, karena 0,014 lebih besar dari 0,5, maka kita gagal menolak 0. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap varians antara dua metode sama. Jadi yang kita perhatikan itu dalam tabel output yang tadi, yaitu yang tabel test of homogeneity of variance dengan nilai signifikansi yang paling ujung. Nah, di sini ada uji normalitas. Jadi uji normalitas pada model regresi itu digunakan untuk menguji apakah nilai pengamatan dari data sampel yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi kita untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Dengan di sini ada contoh soalnya, kita pun akan mencoba mengerjakannya di SPSS. Di mana langkah menjawab pun sama seperti homogenitas. Kita tentukan dulu hipotesis nol dan alternatif, lalu lakukan uji signifikansi. Pada kasus ini kita melakukan uji Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa contoh soal yang tadi itu datanya kurang dari 30. Lalu yang ketiga, kita bandingkan value dengan nilai signifikansi 0,5. Lalu ambil kesimpulan berdasarkan hasil uji. Kalau seperti tadi, apabila lebih besar dari 0,5, maka data terdistribusi dengan normal, maka kita gagal menolak 0. Kalau misalnya lebih kecil, maka kita terima H0, artinya data terdistribusi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaan dalam SPSS. Kita pun akan mencoba contoh soal tadi dikerjakan di SPSS. Di mana itu sudah ada variabel MTK dan fisika, datanya pun sudah masuk. Di mana pertama adalah kita ke analyze, lalu descriptive statistik, lalu pilih yang explore. Setelah itu masukkan kedua variabel ke dependent list. Jadi dua-duanya itu kita masukin ke dependent list. Setelah itu kita klik plot, pilih yang normality plot with test, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita melihatnya tabel yang test of normality, di mana ada paling ujung itu ada nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Ada MTK dan ada pula yang fisika. Dari sini kita pun bisa menarik kesimpulan kalaupun dibandingkan dengan 0,05.
Nah, ini ada kesimpulannya. Untuk nilai fisika, karena 0,898 lebih besar dari 0,5, maka kita menolak ke 0, artinya data terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk nilai matematika, karena nilai 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka kita gagal menolak ke 0, artinya data tidak terdistribusi secara normal. Nah, itulah tadi materi mengenai uji homogenitas dan uji normalitas. Mungkin pada pertemuan ini hanya sekian. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya.